Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya. Kembali kita akan beribadah pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu lagu pujian. Dengan apa akan ku balas?
kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengangkat lagu pujian Bersuka dalam Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kembali kami berterima kasih ya Tuhan buat mukjizat-Mu yang terus Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan. Buat kesehatan, buat udara yang masih boleh kami hirup ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menjalani kegiatan kami sehari-hari, kami boleh bekerja seperti biasa, dan kami bersyukur ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh kembali beribadah, mungkin tidak di gereja ya Tuhan, tapi di tempat tinggal kami masing-masing ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya saat kami bernyanyi memuji Engkau ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan ya Tuhan berkenan bagi-Mu.
Dan kami juga rindu ya Tuhan, pada hari ini kami ingin kembali mendengar akan pemberitaan firman-Mu. Engkau yang berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh fokus hanya kepada Engkau. Kami menyerahkan ya Tuhan, waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, yang di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Bapa Kau Setia.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih dan Tuhan yang Maha Baik, di dalam segala kehidupan kami, sungguh Engkau Allah yang setia dan mulia dalam setiap kehidupan kami. Kami mengagung-agungkan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk diagung-agungkan dan dimuliakan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Segala beban pikiran dan di dalam hati kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah kami melepaskan itu semuanya Tuhan, untuk kami boleh duduk di kaki-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan perkataan Tuhan yang mau disampaikan kepada kami. Bahkan hamba-Mu juga yang menyampaikan, biarlah Tuhan urapi bibir mulut hamba-Mu. Biarlah hanya kebenaran firman Tuhan saja yang disampaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dari surat Efesus. Surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-14. Ya, kita akan melanjutkan perenungan kita dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-14. Ya, saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang di rumah, bahkan di sini kita akan membacanya di dalam hati. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu baik di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Tema kita pada pagi hari ini adalah dipilih di dalam Kristus, ya, dipilih di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita kembali melihat pada ayat yang ketiga sampai yang keenam, kita dipilih itu di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Dikatakan bahwa kita dipilih oleh Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Sebelum dunia ini diciptakan oleh Tuhan, kita sudah dipilih menjadi umat-Nya, menjadi anak-Nya. Sehingga Paulus mengajarkan pada waktu dahulu Allah telah memikirkan, Allah telah mengasihi, bahkan merencanakan untuk memberkati kita. Jadi ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, itu bukan pilihan kita, tetapi pilihan daripada Allah.
seperti bangsa Israel. Di antara segala bangsa, hanya bangsa Israel yang menjadi umat pilihan Tuhan. Bukan karena bangsa Israel adalah umat yang baik, bukan karena mereka melakukan yang melakukan kehendak Tuhan, tetapi karena Tuhan yang memiliki inisiatif untuk memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Demikian dengan kita juga. Kalau kita saat ini menjadi orang percaya, itu karena sudah direncanakan oleh Tuhan sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya kita wajib bersyukur bahwa kita dipilih Tuhan menjadi umatnya. Amin Bapak Ibu. Ya, Allah memilih kita untuk menyelamatkan dan memberkati kita sebelum dunia dijadikan. Bahkan karya penebusan Allah adalah nyata dari rencana Allah dalam hidup setiap orang-orang percaya. Bahkan di dalam Kristus dikatakan bahwa kita dijadikan menjadi anak-anaknya. Kita bisa melihat pada ayat yang kelima B dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kalau kita menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan, itu karena kehendak Tuhan, bukan karena kehendak kita, bukan karena kita telah melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bukan karena kita tidak berbuat dosa, tetapi Tuhan telah menentukan kita menjadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena itu di dalam Kristus kita telah menjadi anak-anaknya yang harus hidup di dalam kekudusan, hidup yang tak bercela. Dan inilah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang paling kita renungkan hari ini adalah, sudahkah kita mengusahakan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan sebagai anak-anaknya? Mari kita renungkan itu di dalam diri kita masing-masing. Dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Karena kasih Tuhan, kita telah dipilih untuk menjadi anak-anak Allah yang hidup kudus dan tak bercela. Amin Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang kedua, penebusan oleh darah Yesus. Itu kita bisa melihat ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penebusan Allah itu telah dilakukan oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Di mana penebusan oleh seekor binatang, ya, itu telah diajarkan Tuhan dalam perjanjian lama. Seperti kita melihat pada kisah Adam dan Hawa yang jatuh dalam pencobaan, yang jatuh dalam dosa dan kehilangan kesucian, kekudusan hidup mereka. Ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka merasa malu untuk menunjukkan diri mereka kepada Allah. Karena kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa mereka telanjang. Sebelumnya mereka tidak tahu bahwa mereka telanjang sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Sehingga mereka berusaha untuk menutupi diri mereka dengan mengambil pohon ara, daun pohon ara, untuk menutupi tubuh mereka yang telanjang. Nah, ini menggambarkan usaha manusia untuk menutupi diri mereka, untuk menutupi, menyembunyikan dosa mereka. Ketika Allah menghadapi Adam dan Hawa, apa yang Tuhan lakukan pada saat itu? Allah menumpahkan darah binatang yang tidak bersalah untuk membuat pakaian kulit bagi pasangan yang tak berdosa, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga inilah pengajaran pertama tentang penebusan melalui darah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah peristiwa yang menggambarkan hari ketika Kristus telah mencurahkan darahnya di kayu salib. Sehingga tabiat manusia yang berdosa itu diselubungi oleh kebenaran juru selamat kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang tidak berdosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita menyadari bahwa setiap manusia dalam Roma ayat 3, pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia itu telah berdosa. Sehingga kita memerlukan penebusan, yaitu pengampunan dosa dari Tuhan. Oleh karena hanya iman kepada Yesus
itulah yang memulihkan kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi diikat, tidak lagi diperbudak oleh dosa-dosa kita. Yang direnungkan kita pada hari ini adalah dosa apa yang sedang mengikat, yang sedang mengikat kita pada saat ini, yang mungkin sulit kita lepaskan, yang mungkin sulit kita tinggalkan. Mari kita datang kepada Yesus untuk penghapusan dosa kita. Karena darah Yesus itu yang mahal telah dicurahkan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan dosa kita bukan karena kita kuat, tetapi karena penebusan darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita telah dipilih Tuhan. Berarti kita sudah memiliki masa depan di dalam Kristus. Kita bersyukur untuk itu bahwa kita mendapatkan pemilihan yang luar biasa. Oleh karena itu setelah kita dipilih oleh Tuhan, kita telah ditentukan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan, maka kita akan mendapatkan suatu warisan yang kekal dari Tuhan. Mari kita lihat pada ayat 11 sampai 12. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam terjemahan lama, warisan rohani kita itu adalah bagian yang telah dijanjikan, ya. Bagian yang telah dijanjikan adalah suatu harta milik atau berkat yang diberikan secara khusus sebagai hadiah. Nah, warisan kita ini adalah apa? Adalah karunia dari Allah yang diberikan Allah kepada kita melalui kasih karunia-Nya karena iman kita kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah telah menyediakan hidup yang kekal. Itulah warisan rohani yang diberikan kepada kita setiap orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Kalau kita sebagai orang tua, pasti ya, mau bapak ibu pasti maunya kita memberikan warisan ya kepada anak kita ketika kita nantinya meninggal dipanggil Tuhan. Mungkin sekarang ini kita mungkin sudah mengumpulkan warisan yang mau kita tinggalkan kepada anak kita, entah itu uang kah, entah itu rumah seperti itu ya, entahkah itu harta atau apapun. Nah, karena ketika mereka telah menyediakan itu rasanya tenang gitu, nanti anak saya itu tidak akan kelaparan gitu ya. Nanti anak saya ini pasti ada kehidupan lah seperti itu yang baik. Nah, setiap orang tua seperti itu Tuhan, itu juga. Nah, apalagi Tuhan menyediakan warisan yang kekal. Kalau warisan kita bersifat sementara ya, uang bisa habis ya. Seperti rumah juga diwariskan kepada kita bisa rusak, ya kan? Bisa hilang, ataupun emas atau apapun akan hilang, akan berkurang nilainya. Tetapi warisan di dalam Tuhan itu adalah warisan yang kekal, yang tidak akan pernah hilang nilainya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita bersyukur sebagai anak Tuhan kita mendapatkan warisan yang kekal, yaitu apa? Kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Yang kita renungkan adalah, sudahkah kita selalu menantikan warisan yang Tuhan berikan kepada di dalam hidup kita melebihi warisan atau yang ada di dunia ini? Sudahkah kita mensyukuri itu dalam kehidupan kita, menjaga supaya warisan itu tidak hilang dalam hidup kita dengan memiliki iman di dalam Kristus? Bapak Ibu dikasih Tuhan, di surga setiap orang percaya akan melayani Tuhan tanpa henti. Di surga setiap orang percaya akan terus memandang wajah Tuhan. Di dalam kerajaan surga kita akan hidup di dalam kekudusannya. Di dalam kerajaan surga tidak akan ada tangisan, tidak akan ada kesedihan, tidak akan ada pergumulan. Karena di dalam kerajaan surga itulah hari perhentian kita, kehidupan kita yang kekal di dalam Kristus. Inilah warisan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan warisannya kepada kita, maka Tuhan memberikan suatu jaminan, suatu meterai yang tidak bisa
digagalkan. Mari kita lihat ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itulah adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meterai atau jaminan. Jaminan ini adalah warisan kita di dalam Kristus. Itu adalah kasih, itu adalah karunia daripada Roh Kudus. Seperti kita, seperti Roh Kudus ya, dengan tetap memberi kesaksian di dalam hati orang percaya akan kenyataan warisan yang sudah diberikan kepada kita. Nah, inilah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Roh Kudus adalah sebagai meterai, sebagai jaminan bahwa setiap kita akan mendapatkan warisan yang kekal itu di dalam kerajaan surga. Ketika kita membuat suatu surat, ya, entah itu surat perjanjian atau surat apapun, ketika dimeterai, dipasang meterai, itu artinya sah, tidak bisa diganggu gugat oleh apapun, tidak bisa disangkal, tidak bisa digagalkan. Demikian kita sebagai orang percaya, kita akan mendapatkan warisan, dan warisan itu sudah dimeteraikan oleh Tuhan melalui apa? Roh Kudusnya. Dan itu tidak akan bisa digagalkan oleh kuasa, oleh kekuatan yang ada di dunia ini. Karena kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu? Amin. Nah, dengan memberikan Roh Kudusnya kepada kita, Allah menegaskan bahwa kita adalah milik Yesus, milik Kristus. Kita tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Kita tidak dikuasai oleh kuasa yang jahat, iblis, setan apapun tidak bisa menguasai kita. Karena kita adalah milik Kristus. Dan Roh Kudus adalah meterai bagi warisannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Allah, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Karena firman adalah pedang roh. Ya, pedang roh yang menghancurkan perlawanan hati kita, dosa kita. Dan firman Tuhan itu adalah jalan menuju kita ke dalam kerajaan surga. Dialah yang memimpin kita ke dalam kerajaan surga. Karena firman Allah itu adalah Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Roh Kudus adalah jaminan akan hidup yang kekal bagi setiap orang percaya. Kembali kita renungkan, sudahkah kita hidup di dalam firman Allah yang memberikan jalan menuju kerajaan surga? Sudahkah sungguh-sungguh kita percaya bahwa Roh Kudus adalah jaminan Allah akan hidup yang kekal? Mari kita meyakinkan itu dalam hati dan pikiran kita. Aplikasi bagi kita semuanya. Mari kita hidup dalam firman Tuhan. Karena Roh Kudus bekerja dalam hidup kita melalui firman Tuhan yang hidup, yang akan menghidupkan jiwa kita, hati kita. Kita lihat letih lesu ketika kita berbeban berat. Firman Tuhan menghidupkan jiwa kita yang letih lesu. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami sebagai orang percaya, itu adalah pilihan Tuhan atas hidup kami. Engkau yang telah menentukan kami dari semula, dari sebelum dunia dijadikan. Engkau menjadikan kami umat-Mu Tuhan. Dan itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu sudah dalam rancangan dan rencana-Mu Tuhan. Supaya kami menerima keselamatan warisan yang kekal, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan surga. Dan kami bersyukur kami memiliki Roh Kudus sebagai meterai jaminan bahwa kami akan menerima warisan kekal itu dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang terus memimpin, membimbing kami ya Tuhan. Supaya kami taat, supaya kami tunduk kepada firman-Mu. Biarlah kami senantiasa dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Ketika jiwa kami letih lesu dan berbeban berat, hanya firman Tuhan yang bisa menghidupkan jiwa kami, membangkitkan jiwa kami untuk boleh tetap setia dan taat pada firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa membimbing kami, menguatkan dalam perjalanan hidup kami selama di bumi ini Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami didapati setia sampai pada kedatangan-Mu Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat GMI Kana ini Tuhan, supaya kami mengalami Roh Kudus, kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kami mengangkat lagu pujian Semua Baik. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bye.
Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Allah. Mari kita membuka kedua tangan kita. Allah mengutus kita pada hari ini. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Dan engkau telah dipilih dan ditentukan oleh Allah menjadi orang-orang yang percaya bahwa engkau telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan itu adalah warisan kekal yang akan engkau dapatkan ketika Tuhan memanggil dan datang kedua kali. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah keselamatan Tuhan Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.